semua proses yang natural itu tidak pernah menjanjikan instan, karena butuh waktu. Mbak Farida, silakan. Oke Teh, jadi setelah dengerin Ibu Ken Ayu nih ya sama Ibu Septi, justru Farida ini muncul pertanyaan Teh. Hmm. Saat kita ikhlas melepaskan, kenapa justru rezeki, manifestasi, entah itu hidup tenang atau ingin anak kita ini itu, kenapa justru setelah ikhlas melepaskan itu rezeki-rezeki itu sering datang? Gini, kenapa pada saat kita ikhlas melepas, justru rezeki itu datang? Gini, pada saat kita menginginkan sesuatu, mendoakan sesuatu, tapi doa itu kita pegangin, itu doa kan ada di dalam keterbatasan, karena kita kayak pengen ngontrol. Kitanya sendiri kan ego yang punya batasan gitu. Cara berpikir kita terbatas, gerak kita juga terbatas istilahnya. Nah, ketika itu belum dilepas, pikiran kita penuh, di dalam pikiran kita penuh, energi tanpa batas mau masuk, ada yang penuh itu, nggak bisa maksimal dia dalam berproses. Tetapi ketika kita melepas dengan sebuah kesadaran, ketika kita melepas semua keinginan, semua goals kita lepas, kita memberikan kuasa realisasi goal ini kepada yang tanpa batas gitu, kepada pusaran energi yang tanpa batas, yang powernya tuh besar sekali gitu. Jadi kebayang nggak ketika segala sesuatu itu dilepaskan ke pusat energi tanpa batas? Kejadiannya itu akan sangat di luar nalar kita sebenarnya, dibandingkan dengan semua goal yang kita mau, kita pegangin, kita kontrol, terus kita pengen, pokoknya harus besok, pokoknya harus gini. Itu batasan-batasan mulai terjadi dan banyak hambatan biasanya kalau kayak gitu. Tapi kalau keinginan kita, doa kita, wish kita, goal kita, setelah kita request dan doa, lalu izinkan lepaskan. Pada saat kita lepaskan, artinya kita mempercayakan ini kepada kecerdasan semesta yang tanpa batas, kepada energi yang super powerful tanpa batas. Disitulah letak keajaiban terjadi. Nah, sisi lain yang membuat itu makin luar biasa mengalir, effortless, itu adalah perasaan di dalam hatinya Bu Septi, Mbak Vivi, Bu JJ, dan Mbak Ken yang merasakan bahwa kita punya prasangka baik sama Allah di atas rata-rata. Dan pada saat Mbak Ken mau mendoakan adik sehat, bayangkan kesehatan itu udah ada. Pada saat mau ngedoain adik sehat, bayangin bahwa kesehatan itu udah di tangan adiknya gitu. Jadi nggak usah ditungguin kapan sehatnya. Kamu bayangkan dan rasakan aja bahwa itu udah terjadi dan kamu hidup dalam identitas baru kamu yang kamu punya adik, yang adik kamu udah sehat gitu. Dan hidup dalam terima kasih itu, kebahagiaan itu, terima kasih itu. Dan itulah yang dibilang selaras. Keselarasan inilah yang membuat terjadinya semua peristiwa effortless dan di luar dugaan kita, selain kita melepas. Setelah melepas, selaraskan energi vibrasi tubuh kamu dengan goal yang kamu inginkan. Gitu Mbak Farida. Oke, kita lanjut ya Teh ya ke Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi, Silakan. lagi. Oke, Mbak Vivi, gimana Mbak Vivi ya? Halo Kak Farida, halo Teh Febi. Nanti aku ikut nih Nah, ya, mau ketemu Teh Febi lagi. lagi. Mm. Jadi aku tuh unik banget ini ketemu Teh Febi-nya. Jadi ada tiba-tiba itu yang DM ke IG aku, dia menanyakan kasih cuplikan video Teh Febi dan menanyakan saya mau ikut kelas ini, kakak kenal nggak? Aku bilang nggak kenal, tapi kalau ngaji Roso saya selalu dengerin. Udah hari pertama. Hari kedua itu ada yang tiba-tiba WA ke saya sama kirimin cuplikan Teh Febi.
Terus nanya juga saya mau ikut kelas TVB, saya bilang saya nggak tahu caranya, saya tapi memang ikutin ngaji Roso. Hari ketiga saya setiap buka YouTube itu awalnya langsung TVB TVB. Wah, ini jawaban nih dari Allah. Karena sebelumnya itu saya bilang gini, ya Allah, aku mohon dibimbing sama Engkau untuk dipertemukan guru yang bisa ngerilis semua emosi aku, terutama emosi sama orang tua aku. Karena aku kan memang banyak luka batin sama orang tua. Kayak gitu. Nah, terus aku bilang, wah ini jawaban dari Allah nih. Karena udah 3 hari berturut-turut seperti itu kan. Ya udah langsung nggak pakai AIWO, langsung daftar. Dan itu ternyata info dari Mas Hendra itu udah hampir last minute kayak gitu mau daftar itu. Terus dari situ aku belajar untuk rilis. Nah, yang paling aku ini adalah cara rilisnya di ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 itu TVB. Karena memang aku juga bingung ini gimana cara rilis ke orang tua karena aku dari masa kecil itu terlalu banyak luka batin sama orang tua. Terus abis itu kok kehidupan aku juga seperti ini gitu. Setiap aku tender proyek kalah terus atau dapat proyek itu yang selalu bermasalah. Kok kayak gini polanya berulang kayak gitu. Aku juga wah ini kayaknya ada yang nggak beres di dalam kayak gitu. Nah, terus habis itu aku kalau sama orang tua itu mental victim gitu kan. Kenapa sih aku kayak gini? Kenapa sih orang tua aku kayak gini? Kayak gitu terus kan. Wah, ini nggak bagus. Aku udah udah mikir kayak gitu. Terus dari situ pas diinfoin ada ring 1 itu memang orang tua, aku tuh dari hari pertama sampai 20 hari lah, 20 hari itu lebih aku khusus orang tua aja tuh. Mama papa. Nah, di situ memang posisinya juga pas aku ikut kelas TVB, aku lagi cekcok besar sama orang tua aku sama mama papaku tuh. Dia itu udah nggak, maksudnya udah nggak telepon-teleponan, nggak WA kayak gitu. Jadi emang udah kayak putus komunikasi lah kayak gitu. Terus habis itu di situ aku belajar, aku maafin, aku sending love-in, dan di situ aku sending love-nya itu aku quantum jamming juga. Aku bayangin visualisasiin mama papa aku itu meluk aku. Terus habis itu mereka dengan tulus minta maaf ke aku. Mereka bilang ke aku sekarang mama papa udah nggak ngontrol kamu, hidup kamu yang jalanin, mama papa udah ikhlas kayak gitu. Karena memang orang tua aku itu terlalu over controlling kayak gitu. Walaupun aku udah menikah, jadi tetap masih dikontrol kayak gitu. Terus habis itu, nah nggak lama aku quantum jamming ada sebulan kemudian mamaku tiba-tiba main ke rumah gitu, langsung meluk aku, papaku langsung meluk aku, nangis. Jadi sama persis kayak yang aku quantum jamming gitu TVB di situ. Ya Allah, langsung luka batin yang selama ini bertahun-tahun, aku kan di sana udah 34 tahun ya. Jadi selama ini bertahun-tahun itu udah langsung rilis semuanya, udah langsung lega banget rasanya di situ tuh. Terus udah nggak ada rasa kesel, marah, mental victim itu udah nggak ada. Terus benar-benar udah menerima semuanya. Nah, dari situ tuh manifest aku tuh pekerjaan aku lancar semua TVB. Jadi yang aku waktu itu pernah kirim WA ke TVB yang aku menang proyek kayak gitu. Terus proyeknya lancar, terus kerjaan-kerjaan yang lain juga lancar di situ. Ya Allah, benar kalau memang udah dirilis semua emosi, endapan emosi yang di dalam, apalagi kan aku sama orang tua itu langsung lancar semuanya, dilancar-lancarin, udah kayak kayak arkeran lancar TVB, itu enak banget. Terus aku bahagia banget. Jadi sekarang tuh kalau tiap malam juga udah sending love-in ke mama papa, terus ke adik, ke suami semuanya. Jadi udah nggak ada rasa cemas lagi karena dulu aku tuh memang udah ke psikolog, didiagnosa itu anxiety tingkat tinggi, bipolar tingkat tinggi, post traumatic syndrome tingkat tinggi, semua udah tingkat tinggi semua kayak gitu. Terus jadi aku selalu mood aku tuh yang tadinya senang tiba-tiba bisa langsung marah-marah, langsung sedihnya sesedih itu gitu. Padahal nggak ada sesuatu yang bikin aku sedih ya gitu. Terus aku juga anxiety, cemas banget, overthinkingnya parah banget sampai aku nggak bisa tidur sampai 3 malam aku nggak bisa tidur karena aku anxiety dan overthinking kayak gitu. Nah, dari situ tuh sakit mental aku tuh udah enak banget. Nah, terus waktu itu pernah juga aku
biasanya aku kalau misalkan sesuatu yang nggak sesuai sama rencana aku, nggak sesuai sama yang aku mau, itu aku bisa marah-marah, marah-marahnya tuh benar-benar marah banget. Terus dan di kantor pun kan kalau misalnya karyawan aku juga tahu kalau aku tuh kalau misalkan nggak sesuai itu aku langsung marah-marah gitu. Nah, sejak yang rilis ini nih, ketika memang nggak sesuai sama harapanku, aku cuman duduk tenang. Terus habis itu aku terima semua emosi ini. Jadi nggak aku tahan, nggak aku diemin. Maksudnya aku benar-benar terima, aku terima, aku rasain, aku marah, aku rasain. Terus aku izinin buat dilepas, aku lepas gitu. Aku lepas bersama cinta murni tanpa batas kayak gitu. Aku ituin terus. Jadi terima, lepas. Nah, karena aku juga pada heran kok sekarang ibu berubah ya. Jadi lebih tenang, lebih sabar, nggak tantrum kayak gitu, nggak tantrum kayak anak kecil gitu. Terus waktu itu aku juga pernah pengalaman waktu aku mau ke proyek, aku kan ketinggalan pesawat. Biasanya aku udah kayak gitu tuh, aku udah marah-marah segala macam. Di situ tuh aku cuman duduk tenang, itu udah ketinggalan. Nah, aku duduk di Bandara Soekarno di Terminal 2, duduk tenang. Terus aku cuman kuantum menjamin ada satu kursi pesawat buat aku kayak gitu. Nah, itu kan habis itu aku cari-cari semuanya di customer service, Citylink, Garuda segala macam udah nggak ada tuh. Udah nggak ada. Terus habis itu kan aku tetap ninggalin nomor HP siapa tahu ada gitu kan. Nah, dari Citylink itu tuh telepon ke aku, Bu, ini ada jam 11 satu kursi pesawat, Ibu langsung mau gitu. Aku langsung ke tempat customer service-nya Citylink, aku langsung bayar. Dan apa ya, secara akal tuh kan nggak mungkin ya sisa cuma satu, padahal tadinya aku ke sana mereka bilang nggak ada, udah full gitu kan. Jadi itu tuh yang oke, itu udah benar-benar. Jadi sekarang tuh kalau apa-apa ya udah tenang, kuantum menjamin, terus tenang, sending lovin, udah itu aja sekarang kerjaanku. Jadi hidup itu udah benar-benar kerasa di surga gitu. Surga tuh yang memang kita yang nyiptain gitu ya. Jadi ya dari perasaan kita yang udah tenang, udah bahagia, udah nggak ada anxiety lagi, udah nggak cemas lagi. Bahkan kalau waktu kemarin itu ada klien aku memang udah lama dia belum bayar, belum bayar hutang gitu ya. Aku kuantum jamin, terus habis itu aku bilang ke klien aku minta ya kamu bayar di tanggal segini gitu. Terus dia jabat tangan, iya saya bayar, benar di tanggal itu tuh bayar gitu. Jadi udah nggak secemas itu gitu. Jadi ya Allah, pokoknya ilmunya keren banget Teh Feby, Masya Allah, pengen peluk Teh Feby lagi. Aku hanya ingin menyampaikan sama teman-teman semua bahwa kembali lagi ngingetin bahwa kelimpahan itu sejatinya udah ada di dalam gitu. Seperti yang Mbak Vivi itu udah bisa rasakan, lihat senyumnya Mbak Vivi deh, dia itu selalu merekah dan pancaran tanpa batas, cinta tanpa batasnya dari dalam tuh udah bener-bener bisa keluar gitu. Jadi Peluk Teh Feby. sejatinya kita tuh udah betul-betul ada di dalam, kelimpahan ada di dalam. Tinggal kita terbuka untuk menyadari bahwa yang tanpa batas, cinta tanpa batas, dan segala hal yang baik itu ada di dalam. Nah, kenapa realitanya belum terjadi sesuai dengan keinginan kita? Artinya masih ada yang belum selaras. Masih ada yang belum selaras, masih ada yang perlu kita sadari lagi, lalu kita terima, lalu kita lepaskan. Jadi kehidupan ini adalah seni menerima. Seni menerima tentang dualitas, tentang kebahagiaan kita terima, rasa yang belum nyaman pun kita terima gitu sebagai dualitas dari manifestasi cinta. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini adalah momen di mana ada 4 teman-teman kita di alumni Bandan Revolution mau cerita bagaimana sih perjalanan indahnya mereka dari mulai bertumbuh bersama, lalu menjalankan 30 hari daily rutin, lalu ada beberapa manifest yang sudah terjadi. Nah, kata manifestasi itu tidak hanya tentang materi.
Jadi kalau kita bicara masalah, aduh, aku udah manifest sesuatu atau goal sudah tercapai atau belum, itu sebenarnya tidak hanya tentang materi. Manifestasi tertinggi itu adalah rasa bebas gitu ya. Rasa bebas dari penderitaan. Rasa bebas dari cemas, rasa bebas dari bingung, rasa bebas dari khawatir, rasa bebas dari resah. Jadi merasakan bebas, kebebasan hati yang kita bisa merasakan bahagia itu justru goal terbesarnya itu sebenarnya. Nah, goals terbesar pertama itu adalah rasa bebas dari segala kemelekatan, rasa bebas dari emosi sedih, takut, bingung, cemas, khawatir. Itu sebenarnya manifestasi dari apa yang kita pelajari di Abundant Revolution. Pertama, bebas dari itu dulu untuk pada akhirnya menemukan bahagia gitu. Menemukan rasa bahagia yang bukan datang dari luar gitu, tapi rasa bahagia yang pada saat kita diem, kita duduk, kita merasakan di sini saat ini sekarang itu muncul buih-buih rasa bahagia yang dari dalam gitu, bukan karena dari luar, tapi yang muncul memang merasakan bahwa hidup ini sudah lebih dari cukup. Allah dan semesta kasih udah cukup, udah betapa indahnya kita mensyukuri itu, sehingga dengan bersyukur itu maka nikmat itu akan ditambah. Dan selebihnya manifestasi yang lain-lain setelah kita merasakan bebas dari penderitaan dan mulai merasakan bahagia, manifestasi lain-lainnya cuma tinggal bonus gitu. Nah, kebahagiaan sejati itu adalah kebahagiaan yang kita bisa merasakan bahwa Allah atau Tuhan atau semesta yang baik itu dekat gitu. Kita merasakan bahwa yang maha menciptakan segalanya itu dekat, kita rasakan. Dan kita merasakan bahwa pertolongan itu dekat. Itulah yang ingin didelivery, sebuah pesan, sebuah cerita dari Abundant Revolution. Ingin menyampaikan bahwa pertolongan itu dekat, bahwa masalah yang terjadi sama kamu saat ini, itu masalah itu bersama-sama masalah itu ada solusi. Di dalam masalah itu ada solusinya. Di dalam masalah itu ada solusinya. Dan solusi itu dekat. Dan kelimpahan itu dan semua terhadap apapun yang kita butuhkan itu dekat dan ada. Bahwa semua potensi dari kelimpahan itu sejatinya potensinya itu ada dan tanpa batas. Itulah yang ingin didelivery dari cerita Abundant Revolution, dan beberapa teman-teman kita yang sudah hadir di sini sudah merasakan bagaimana 30 hari daily routine ini bisa memberikan kebahagiaan sedikit demi sedikit dari realita hidupnya teman-teman sekarang. Walaupun tidak harus langsung 100% semua masalah beres, itu nggak mungkin langsung harus 100% gitu, nggak. Karena semua proses yang natural itu tidak ada yang instan. Semua proses yang natural itu tidak pernah menjanjikan instan. Karena butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Sejatinya kehidupan kita itu seperti ini adalah data diri kita yang sejatinya kita. Di dalamnya ada yang sejatinya kita, lalu ada bagasi emosi, kecemasan, kebingungan, keresahan, ketakutan. Data-data inilah yang merefleksi jadi kenyataan.